Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat ya. Teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan juga saya banggakan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang latar belakang masalah, penulisan atau perumusan latar belakang masalah. Ini sebenarnya gampang-gampang susah karena kadang apa yang kita tulis dan itu dianggap sebagai masalah, tapi begitu dibaca oleh orang lain itu tidak dianggap masalah dan biasa-biasa saja. Itu hati-hati. Kemudian yang berikutnya, paling tidak kita mengerti apa yang dimaksud dengan latar belakang masalah sehingga dengan mudah pula kita merumuskannya. Latar belakang masalah itu sebagai bagian tulisan yang mengemukakan macam-macam alasan mengapa suatu penelitian itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari latar belakang masalah ini, kita, pembaca maupun penulis, itu mengerti secara garis besar hal apa yang mendasari penulisan yang dibuat oleh penulis itu. Maka kemudian, di dalam latar belakang masalah, paling tidak ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menjelaskan tentang gambaran umum yang kita anggap masalah. Yang kedua, menjelaskan tentang konsep ideal yang diharapkan. Yang ketiga adalah menjelaskan juga sebab-sebab permasalahan. Lalu yang keempat, menjelaskan urgensi masalah atau tingkat kerumitan atau kompleksitas masalah. Lalu yang terakhir mungkin cara untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Sehingga ketika latar belakang masalah ditulis dan memuat unsur-unsur komponen itu, baik pembaca maupun penulis itu yakin bahwa ini benar-benar kita anggap sebagai sebuah masalah dan layak untuk dikaji atau diteliti. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sumber masalah. Sumber masalah itu bisa digali dengan cara pertama menjelaskan suatu fenomena tertentu atau memasukkan data-data tertentu, baik itu data yang teoritik maupun yang empirik, data lapangan misalnya. Kemudian juga bisa menjelaskan perbedaan perspektif atau paradigma dari beberapa teori yang terkait. Kemudian kita juga bisa menjelaskan tentang kesenjangan di antara hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, paling tidak dari sumber masalah itu, pada akhirnya kita juga harus memberikan alasan dalam penulisan rumusan masalah. Pertama, akibat negatif. Kalau kemudian permasalahan itu tidak diteliti. Kalau kita bisa menjelaskan itu, orang akan semakin yakin. Yang kedua, sebaliknya, akibat positif kalau hal itu diteliti. Lalu yang ketiga, memberikan alasan tentang konsep das Sein dengan das Sollen. Das Sein itu adalah fakta realitas yang terjadi, sedangkan das Sollen adalah konsep idealitas. Misalnya, Islam mengajarkan tentang perdamaian, tetapi ada sebagian orang Muslim yang justru menjadikan Islam sebagai inspirasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru bertentangan dengan perdamaian itu sendiri. Misalnya tindakan kriminal, misalnya tindakan teror, itu kan saya kira bagian dari masalah dan itu bisa diteliti. Nah, karena itulah dalam latar belakang masalah ini penting diperhatikan refleksi diri. Pertama, apa fenomena yang penting dan mengapa kita anggap penting itu? Yang kedua, apakah fenomena tersebut pernah diteliti dan apa kelemahannya jika sudah diteliti? Dan yang ketiga, apa yang membedakan penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian sebelumnya? Nah, terakhir, tentang penulisan judul. Kalau rumusan masalah ini sudah jadi, kita bisa menentukan judul. Meskipun ada orang yang berangkat dari judul dulu kemudian menulis latar belakang masalah. Tetapi ada juga dan banyak, dan saya termasuk di dalamnya, membuat latar belakang masalah dulu lalu kemudian menulis judul. Dan itu bisa banyak, artinya bisa bervariasi. Saya akan berikan contoh-contoh atau memberikan stimulasi setelah ini. Anda perhatikan bagaimana satu masalah, satu latar belakang masalah itu bisa melahirkan banyak judul. Saya kira ini sebagai pengantar kuliah hari ini. Nanti kita akan lanjut dalam forum-forum berikutnya atau di media yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.